Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang golongan Ibu P, Bapak Ibu ya. Nama channelnya Bintang Timur, Bapak Ibu. Jadi pada hari Ya. Nama channel kakak ini adalah Bintang Timur, Bapak Ibu ya. Saudara ceklah apa yang dia bahas ya. Jadi sebelum saya membahas ibu ini, saya sapa dulu. Selamat tahun baru saudaraku ya. Apa Anda sukacita? Jadi apapun yang belum tercapai di tahun ini, tahun yang silam ya, mau jodoh, mau kesuksesan, jabatan, percayalah, tetaplah andalkan Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapatkan tahun ini. Haleluya. Jadi saudara nggak usah pergi ke tempat yang lain mencari kesuksesan. Haleluya. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang benar ya, bukan Tuhan yang kawi. Karena ada juga orang yang bingung Bapak Ibu ya. Ya, harus Tuhan yang benar ya. Jadi kita masuklah pembahasan hari ini. Jadi ibu ini ya sama juga, Ibu P juga pernah mengatakan bahwa dia akan bertugas dalam kerajaan 1000 tahun ya. Dan ibu ini adalah timnya Bapak Ibu ya. Satu golongan lah mereka ini, satu komunitasnya. Dan ibu ini juga bernubuat Bapak Ibu bahwa dia bertugas di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Dan malaikat Mikail pun yang ada di Papua sana juga bertugas dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi arti kerajaan 1000 tahun ini Bapak Ibu di Alkitab karena belajar masa akan datang itu harus benar-benar mengerti tentang Alkitab Wahyu ya, karena di sana detail banget dibahas tentang 1000 tahun kerajaan. Kerajaan 1000 tahun itu Bapak Ibu itu untuk orang-orang yang rapture Bapak Ibu, orang-orang yang kudus Bapak Ibu. Orang-orang yang rapture nanti Bapak Ibu, orang yang rapture itu adalah orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, bukan di dalam Yahweh ya. Jadi golongan ibu ini ya, mereka belum tamat Bapak Ibu, belum lulus mengenai nama of ya, the name of the God ya. Mereka bicara bahasa Indonesia, saat memanggil Tuhan mereka pakai bahasa Ibrani, Yunani Bapak Ibu ya. Jadi mereka belum lulus Bapak Ibu. Jadi jangan saudara buat dirimu ribet ya. Jangan buat dirimu saudaraku ribet. Ini adalah ribet. Kenapa saya bilang ribet Bapak Ibu? Saudara orang Indonesia Bapak Ibu, saudara mau menyebut nama Tuhan, saudara langsung pakai bahasa Ibrani, Yunani. Ini namanya ribet Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu, Tuhan yang disembah Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Bapak Ibu, semua bahasa dia tahu. Semua bahasa dia tahu Bapak Ibu. Kalau saudara orang Batak, pakailah bahasa Batak. Kalau saudara pakai bahasa orang Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Ya. Mungkin kalau kakak ini kuliah teologi Bapak Ibu, puyeng kepalanya. Puyeng, kenapa puyeng? Saya aja pun puyeng. Kenapa puyeng? Lebih enak pakai bahasa aksara Batak Bapak Ibu. Belajar aksara Batak. Saya itu sekolah di Nomensen Bapak Ibu ya. Saya golongan dari HKBP Bapak Ibu. Jadi golongan HKBP itu harus wajib anaknya itu sekolah di Nomensen ya. Jadi saya belajar aksara Batak Bapak Ibu. Untuk membuat nama saya masih ingat Bapak Ibu ya. T ini O kecil ya kan. O itu I Bapak Ibu. T baru bengkok di sini ada sayapnya membuat Tina, N baru O
baru di atasnya tanda kutip Atina. Jadi Bapak Ibu, lebih enak sebenarnya aksara Batak. Masih ingat kita Bapak Ibu? Coba bahasa Ibrani buat nama saya nggak tahu. Padahal itu 2 MK Bapak Ibu. 2 MK saya belajar itu, tapi nggak, masih buding. Hanya aduh, ngapal ABC-nya aja pun saya nggak tahu, lupa. Kalau ada bukunya barulah. Padahal itu kemarin kami sambil menggitarkan Bapak Ibu supaya diingat. I cannot remember. Aduh. Jadi saran saya ya, saran saya kepada para penonton saya, para penonton ibu itu, apapun suku saudara, panggillah nama Tuhan dengan nama yang kamu tahu. Gak usah saudara buat ribet kehidupan saudara, ya. Tuhan pasti dengar. Kalau saudara pandai bahasa Ibrani, ya sekaligus aja seperti yang pandai bahasa Ibrani itu kan Kak Rita, Bapak Ibu. Kalau saudara baca itu Kak Rita, Bu Rita, Bapak Ibu. Di YouTube ada YouTube-nya itu. Orang Jawa, Bapak Ibu, pandai kali ya. Ibu itu aja pun kalau khotbah atau ceramah di YouTube gak gitu panggilnya, ya kan. Dia tetap juga pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu, ya kan. Pas kalau ada orang yang sharing atau tukar pikiran mengenai Yunani, Ibrani, barulah ibu itu memakai supaya nyambung Bapak Ibu, ya. Jadi ibu ini kita dengarkan dulu, ya kan. Belum kita dengarkan kan pembicaraannya, ya. Apa yang disampaikan ibu ini, supaya saudara mengetahui apa yang disampaikannya, ya kan. Ini saya mau mengungsikan di mana Bapak Yahweh telah membawa saya ke satu tempat yang dikenali sebagai Kerajaan 1000 tahun. Dan ketika saya berada di situ, Bapak Yahweh menjelaskan kepada saya bahwa saya akan bertugas di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan tugas saya di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah sebagai pemimpin pujian dan penyembahan. Jika kita mau tinggi kali apanya, ya. Si Lucifer kan Bapak Ibu, malaikat yang terbuang itu kan jabatannya itu Bapak Ibu, memimpin pujian WL Bapak Ibu. Malaikat Serapin lah namanya Bapak Ibu, ya. Mikael pula. Si Lucifer, malaikat yang jatuh itu, yang jadi yang dikeliling-kelingi yang tinggal di bumi itu kan malaikat Serapin Bapak Ibu, yang kerjanya itu dulu di surga itu adalah menyembah, memuji Tuhan, ya kan. Ya suaranya bagus, ya, WL lah, artis, ya kan. Jadi ibu ini pun nanti di 1000 tahun akan menjadi artis juga, ya. Nggak tahu lah, ya, suaranya bagus atau enggak, ya kan. Ya, untuk Tuhan suara pun nggak dilihat Bapak Ibu, hanya hatinya, ya. Suara saya pun nggak bagus Bapak Ibu, ya kan. Jadi kalau saudara untuk mengetahui tentang kerajaan 1000 tahun, saudara harus membaca kitab Wahyu Bapak Ibu. Jadi kerajaan 1000 tahun itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang kudus, ya, akan tinggal di sana nanti, ya, akan memerintah sebelum 9 lot itu dilepaskan Bapak Ibu, ya. Disitulah nanti di masa 1000 tahun Bapak Ibu, setan, ya
akabegu, ya kan, atau bos of satanic, ya, itu akan dirantai selama 1000 tahun, baru nanti dilepaskan. Itu akan terjadi peperangan Gog Magog, Bapak Ibu. Dan itu hanya sementara saja. Habis itu ya iblis akan dimusnahkan ke lautan api dan belerang, Bapak Ibu. Kalau saudara baca kita Wahyu, ya. Jadi Alkitab tidak pernah menyebutkan nama, Bapak Ibu. Gak ada dituliskan ibu P, ibu ini, ya kan, malaikat Mikael yang ada di Papua, gak ada disebut di Alkitab untuk kerajaan 1000 tahun, karena ini adalah rahasia ilahi, gak ada yang tahu, ya. Jadi saudara gak usah menambah-nambahkan firman Tuhan, ya. Saudara mengatakan bahwa saudara dipakai Tuhan, diberi tugas, ya kan, mengklaim seperti ini, ya kan, gak usah saudaraku. Ya, orang yang berpengalaman lebih enak, Pak Ibu, Pak Dak Tony, Bang Mongol. Saudara carilah nanti di YouTube, ya, Bang Mongol dan Pak Dak Tony, ya. Mereka ini luar biasa, Bapak Ibu, berpengalaman dengan Tuhan. Tapi mereka tidak pernah sombong, ya kan, mengatakan bahwa mereka ini akan memiliki jabatan, Bapak Ibu, ya. Ya. Sebelum Pak Dak Tony bertobat, Bang Mongol bertobat, mereka ini memiliki jabatan, Bapak Ibu. Karena kalau ikut setan itu, kalau ikut roh-roh jahat itu, Bapak Ibu, ya roh-roh jahat akan memberikan kepada saudara suatu jabatan supaya saudara tergiur, Bapak Ibu. Tetapi untuk Tuhan, Bapak Ibu, kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, ingat pesan saya, Tuhan tidak pernah kasih jabatan kepada saudara. Ini semuanya disamaratakan. Rata tanah yang diratakan, Bapak, disamaratakan. Maksudnya disamaratakan, semuanya sama di dalam Tuhan. Anak Allah semuanya, tidak ada jabatannya A, B, C, D, semuanya sama. Itulah saya bagi tahu, Bapak Ibu. Karena di dalam Tuhan itu kerendahan hati, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah, sedangkan Bapak Abraham aja nggak pernah ngomong gitu, ya kan. Bapak Abraham, kalau saudara baca perjanjian lama, Bapak Ibu, kisah Abraham lah dulu, karena Abraham kan terkenal kan, Bapak Ibu. Abraham aja nggak pernah ngomong seperti itu. Nanti saya akan bekerja di 1000 tahun, ya kan, kerajaan 1000 tahun, nggak ada ngomong gitu, Bapak Ibu, ya kan. Nabi terkenal aja nggak ada bernubuat seperti itu. Ya. Yohanes terakhir, Bapak Ibu, ya, Yohanes saja menuliskan kitab Wahyu, nggak ada bilang gitu, Bapak Ibu. Karena kalau ikut Tuhan itu selalu rendah hati, Bapak Ibu, ya kan. Tapi kalau saudara mengikuti roh-roh jahat, setan-setan, ya mereka sombong, Bapak Ibu. Mereka akan mengatakan, seperti inilah yang terkenal itu. Saya kan dikasih jabatan, makanya saya bisa memindahkan hujan, bisa mendatangkan hujan, ya. Ya itulah kalau saudara bertemu dengan ini yang lain di luar Yesus, Bapak. Kalau saudara berteman di luar Yesus, ya seperti itulah ciri-cirinya, ya kan. Tapi kalau saudara berteman asli kepada Yesus yang asli, ya nggak ada ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Mengalir aja gitu, Bapak Ibu, mengalirlah ya Roh Kudus,
mengalirlah di tempat ini, mengalir Bapak Ibu. Jadi ngapain jadi ribet-ribet gitu loh ya kan. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun ini Bapak Ibu, orang yang rapture Bapak Ibu, orang-orang yang kudus. Jadi orang yang rapture ini adalah orang yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu, saya bukan menghakimi ya. Takut ibu ini nggak masuk, nggak. Seandainya rapture hari ini ibu ini, seandainya rapture hari ini Bapak Ibu, detik ini, mungkin ibu ini nggak akan rapture ikut Bapak Ibu, tertinggal. Kenapa saya bilang? Saya bukan menghakimi ya. Karena gini, karena nama Tuhan aja dia nggak beres Bapak Ibu, nggak lulus itu. Harus mereka ini Bapak Ibu, mereka selalu manggil nama Bapak Yahweh, 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 Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Padahal mereka orang Indonesia. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, saudara akan tambah ribet karena banyak di sana the name of the God. Banyak di sana. Ada pakai L. Gimana lagi tuh? Ya kan? Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus. Sampai kapan saudara memahami the name of the God? Itu aja saudara tidak lulus, pusing, puyeng. Bagaimana dengan yang lain? Ini aja saudara belum lulus. Ya kan? Jadi pesan saya di sini bukan hanya untuk mengomentari saja Bapak Ibu, tapi tetap saya doakan mereka ini Bapak Ibu, supaya Tuhan mengasihani mereka ini Bapak Ibu ya, supaya diberikan pengertian akan kebenaran Bapak Ibu. Kasihan kan? Kasihan Bapak Ibu. Karena mereka ini juga adalah domba yang terhilang Bapak Ibu, domba yang seperti kalau saudara baca Wahyu 1 Bapak Ibu ya, karena ada 7 jemaat Bapak Ibu yang harus diinjili. 7 jemaat harus diinjili, ada Bapak Ibu. Orang inilah diantara satunya Bapak Ibu. Ya. Ada 7 jemaat yang harus diinjili. Inilah tugas saya Bapak Ibu. Supaya saudara kita ini mengenal Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Sampai di sini. Tuhan Yesus berkati.